Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Atorik Mudofir dengan NRP 50012010944 dari kelas Fisika Matematika 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai penyelesaian tugas nomor 21 yang berkaitan dengan transformasi Laplace. Langsung saja ke pembahasan. Untuk langkah yang pertama, persamaan diferensial tak homogen linear order kedua berikut diberikan oleh Y aksen plus 4Y aksen plus 4Y sama dengan 26E pangkat 3T. Nah, ini merupakan persamaan bintang 1. Dengan kondisi awal Y0 sama dengan 1 yang merupakan persamaan bintang 2 dan Y0 aksen sama dengan 5 yang merupakan persamaan bintang 3. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial berikut, kita ambil transformasi Laplace untuk kedua ruas persamaan diferensial yang diberikan dalam persamaan 1 sebagai berikut. Laplace dari Y aksen plus 4Y aksen plus 5Y sama dengan Laplace dari 26E pangkat 3T. Dari linearitas transformasi Laplace, sehingga Laplace Y aksen atau Y double aksen plus 4 Laplace Y aksen plus 5 Laplace Y sama dengan 26 Laplace pangkat 3T. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Kemudian langkah yang kedua, dengan menggunakan tabel transformasi Laplace, berdasarkan fungsi L35, transformasi Laplace untuk turunan pertama dan kedua fungsi YT masing-masing diberikan oleh Laplace Y aksen T sama dengan 4YP min Y0. Dan Laplace dari Y double aksen T sama dengan P kuadrat YP min PY0 min Y aksen 0. Dengan kondisi awal Y0 sama dengan Y0 sama dengan 1 dan Y0 aksen sama dengan Y aksen 0 sama dengan 5. Turunan pertama dan kedua fungsi YT menyiratkan bahwa Laplace Y aksen T sama dengan PY P min 1 dan Laplace double aksen T maksudnya Laplace Y double aksen T sama dengan P kuadrat YP min P1 min 5 atau P kuadrat YP min P min 5. Dengan demikian kita dapat menunjukkan bahwa turunan pertama dan kedua fungsi YT adalah Laplace Y aksen T sama dengan P min 1 dan Laplace Y double aksen T sama dengan P kuadrat YP min P min 5. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Kemudian dari tabel transformasi Laplace dan menggunakan fungsi L2, kita dapat Laplace dari E pangkat 3T sama dengan 1 per P min 3. Nah, ini merupakan persamaan ketiga. Yang mana fungsi L2 tabel transformasi Laplace menyatakan bahwa Laplace E pangkat plus minus AT akan bernilai 1 per P min plus A. Kemudian langkah yang ketiga, substitusi persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Dengan demikian, P kuadrat YP min P min 5 ditambah dengan PYP min 1 ditambah dengan 5YP sama dengan 26 dikali dengan 1 per P min 3. Yang mana Laplace dari YT sama dengan YP. Yang membuat beberapa penyederhanaan sehingga P kuadrat YP min P min 5 plus 4 dikali dengan PYP min 1 ditambah dengan 5YP sama dengan 26 dikali dengan 1 per P min 3. Nah, kemudian setelah penyederhanaan didapat YP sama dengan 26 per P min 3 dikali dengan P kuadrat plus 4P plus 5, kemudian dijumlahkan dengan P plus 9 per P kuadrat plus 4P plus 5. Nah, untuk menemukan solusi umum YT persamaan diferensial bintang 1, kita harus mengambil inverse transformasi Laplace untuk kedua ruas persamaan yang diberikan oleh YP
sama dengan 26 per P-3 dikali dengan P kuadrat plus 4P plus 5. Kemudian dijumlahkan dengan P plus 9 per P kuadrat plus 4P plus 5. Yakni inverse Laplace dari YP sama dengan inverse Laplace dari 26 per P-3 dikali dengan P kuadrat plus 4P plus 5. Kemudian dijumlahkan dengan P plus 9 per P kuadrat plus 4P plus 5. Nah, karena transformasi Laplace adalah transformasi linear, maka inverse-nya juga linear. Sehingga Laplace inverse atau inverse Laplace dari YP sama dengan 26 dikali dengan inverse Laplace dari 1 per P-3 dikali dengan P kuadrat plus 4P plus 5. Kemudian dijumlahkan dengan inverse Laplace dari 4 plus 9 per P kuadrat plus 4P plus 5. Nah, ini merupakan persamaan keempat. Kemudian untuk langkah yang keempat, untuk menemukan inverse Laplace dari fungsi 1 per P-3 dikali dengan P kuadrat plus 4P plus 5, kita harus menggunakan pecahan parsial untuk pecahan 1 per P-3 dikali dengan P kuadrat plus 4P plus 5 tersebut. Nah, tulis pecahan sebagai jumlah dari pecahan parsial, sehingga kita misalkan 1 per P-3 dikali dengan P kuadrat plus 4P plus 5 sama dengan A per P-3 ditambah atau dijumlahkan dengan B dikali P plus C per P kuadrat plus 4P plus 5. Nah, ini merupakan persamaan kelima. Untuk menemukan A, B, dan C tersebut, kita kalikan kedua ruas persamaan 5 oleh penyebut P-3 dikali dengan P kuadrat plus 4P plus 5. Dengan demikian, kita dapat P-3 dikali dengan P kuadrat plus 4P plus 5, kemudian dibagi dengan P-3 dikali dengan P kuadrat plus 4P plus 5. Nah, ini akan bernilai 1. Kemudian A dikali dengan P-3 dikali lagi dengan P kuadrat plus 4P plus 5 dibagi dengan P-3. Kemudian ditambah dengan B dikali P plus C dikali dengan P-3. Kemudian dikali dengan P kuadrat plus 4P plus 5 dibagi dengan P kuadrat plus 4P plus 5 juga. Sehingga 1 sama dengan A dalam kurung P kuadrat plus 4P plus 5 ditambah dengan BP plus C, kemudian dikali dengan P-3 atau A dikali dengan P kuadrat plus 4P plus 5, kemudian jumlahkan dengan BP plus C, kemudian dikali dengan P-3, itu akan bernilai 1. Nah, ini merupakan persamaan ke-6. Untuk langkah selanjutnya atau langkah kelima, substitusi P sama dengan 3 ke persamaan 6, sehingga didapat nilai A itu bernilai 1 per 26. Kemudian ekspresi pemfaktoran yang diberikan persamaan 6 menyatakan bahwa 5A min 3C ditambah dengan 4A min 3B plus C dikali dengan P, kemudian dijumlahkan dengan B plus A dikali dengan P kuadrat, itu bernilai 1. Nah, ini merupakan persamaan ke-7. Selanjutnya, langkah yang ke-6, dengan menyamakan koefisien P kuadrat di kedua sisi persamaan 7, serta mensubstitusi nilai A, maka didapatkan B plus A itu sama dengan 0. Atau kita substitusikan nilai A, B plus 1 per 26 sama dengan 0, maka didapat nilai B yakni minus 1 per 26. Selanjutnya dengan menyamakan koefisien konstanta di kedua sisi persamaan 7, serta mensubstitusi nilai A, maka didapatkan 5A min 3C itu bernilai 1. Kemudian kita substitusi nilai A, sehingga didapat nilai C, yakni sama dengan minus 7 per 26. Nah, maka didapat nilai A sebesar 1 per 26, B sebesar minus 1 per 26, dan C sebesar minus 7 per 26. Kemudian substitusi nilai A, B, C tersebut ke persamaan 5, sehingga didapat 1 per P-3 dikali dengan P kuadrat plus 4P plus 5, itu akan bernilai sama dengan 1 per 26 per P-3, kemudian dijumlahkan dengan min P per 26 min 7 per 26 per P kuadrat plus 4P plus 5, yang merupakan persamaan ke-9.
Jadi dengan menggunakan pecahan parsial, kita mendapatkan persamaan tersebut. Selanjutnya substitusi dari persamaan ke 10 ke persamaan 4. Sehingga inverse Laplace dari YP sama dengan 26 inverse Laplace dari 1 per P-3 dikali dengan P kuadrat plus 4P plus 5. Kemudian dijumlahkan dengan inverse Laplace dari P plus 9 per P kuadrat plus 4P plus 5. Nah, kemudian dengan penyelesaian sederhana, maka didapat inverse Laplace dari YP itu sama dengan inverse Laplace dari 1 per P-3 yang dijumlahkan dengan inverse Laplace dari 2 per P kuadrat plus 4P plus 5. Nah, selanjutnya langkah ke-8 untuk menemukan inverse Laplace dari fungsi 2 per P kuadrat plus 4P plus 5, kita harus membuat beberapa penyederhanaan aljabar, yakni sebagai berikut. 2 per P kuadrat plus 4P plus 5 itu sama dengan 2 per P kuadrat plus 4P plus 4, kemudian dikurang 4, kemudian dijumlahkan dengan 5. Sehingga didapat 2 per P plus 2 kuadrat plus 1. Sehingga inverse Laplace dari YP itu sama dengan inverse Laplace dari 1 per P-3 dijumlahkan dengan inverse Laplace dari 2 per P kuadrat plus 4P plus 5. Itu sama dengan inverse Laplace dari 1 per P-3 yang dijumlahkan dengan inverse Laplace dari 2 per P plus 2 kuadrat plus 1 yang merupakan persamaan ke-11. Nah, berdasarkan tabel transformasi Laplace, inverse Laplace Y1P itu sama dengan 1 per P-3 dan Y2P itu sama dengan 2 per P plus 2 kuadrat plus 1. Nah, harus bernilai inverse Laplace dari 1 per P-3 itu harus bernilai E pangkat 3T. Kemudian kita menggunakan tabel transformasi Laplace fungsi L2 yang menyatakan bahwa Laplace dari E pangkat plus minus AT itu harus bernilai 1 per minus plus AT. Maksudnya 1 per P minus plus A. Sehingga didapat inverse Laplace dari 2 per P plus 2 kuadrat plus 1 itu bernilai 2E pangkat min 2T sin T. Selanjutnya ke langkah yang ke-9. Nah, di sini menggunakan tabel transformasi Laplace fungsi L3 dan L6, yaitu inverse Laplace dari A per P kuadrat plus A kuadrat itu harus bernilai sama dengan sin AT. Selanjutnya terapkan teorema pergeseran pertama atau phase shift, yakni jika inverse Laplace Fp sama dengan Ft, kemudian inverse Laplace dari Fp min plus A itu harus bernilai sama dengan E pangkat plus minus AT, kemudian Laplace Fp dan sama dengan juga dengan E plus minus AT atau E pangkat plus minus AT Ft. Maka inverse Laplace dari A per P plus B kuadrat plus A kuadrat itu sama dengan E pangkat min BT minus inverse Laplace dari A per P kuadrat plus A kuadrat sama dengan E pangkat min BT sin AT. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang ke-10, jadi telah ditunjukkan atau telah didapatkan inverse Laplace dari 1 per P-3 itu sama dengan E pangkat 3T. Dan inverse Laplace dari 2 per P plus 2 kuadrat plus 1 itu sama dengan 2E pangkat min 2T sin T. Selanjutnya substitusi persamaan 12 ke persamaan 11 sehingga didapatkan inverse Laplace dari YP itu sama dengan inverse Laplace dari 1 per P-3 yang dijumlahkan dengan inverse Laplace dari 2 per P plus 2 kuadrat plus 1. Sehingga didapat YT sama dengan E pangkat 3T plus 2E pangkat min 2T sin T. Yang mana inverse Laplace dari YP itu sama dengan YT. Sehingga solusi persamaan diferensial non-homogen linear order kedua yang menggunakan transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace adalah YT sama dengan E pangkat 3T plus 2E pangkat min 2T sin T. Sekian penjabaran penyelesaian yang telah saya kerjakan. Kemudian kita
cek dengan Wolfram Alpha. Nah, ini merupakan penyelesaian dari Wolfram Alpha. Sekian presentasi mengenai penyelesaian saya terkait soal nomor 21 yang membahas tentang transformasi Laplace. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.